Hey hey hey, selamat datang di dalam production. Balik lagi di segmen Gotham dengan gue Lana. Ya, gimana kabar kalian hari ini? Semoga ya pada baik-baik aja ya. Dan udah pada subscribe belum nih? Kalau belum ya buru deh di subscribe ya, karena ya biar channel ini makin berkembang dan terkenal sampai Zimbabwe. Oke, kali ini gue mau ngebahas 5 video penampakan menyeramkan yang pasti bikin lu tuh susah tidur setelah ngeliat ini. Jujur aja ya, gue setelah lihat beberapa video itu tuh kayak gue beneran kebayang-bayang, sampai saat ini pun gue kebayang. Sebelum nonton gue mau disclaimer dulu nih, kalau ada beberapa video yang mengandung jumpscare, jadi kayak siapin mental lu dulu deh sebelum nonton ini, karena ya emang ada beberapa jumpscare ya. Oke, tanpa berlama-lama lagi, langsung aja kita lihat 5 video penampakan yang bikin lu susah tidur part keempat. Siapin diri, jangan nonton sendiri, apalagi berdua, karena ketiganya setan. Pertama, video ini gue dapat dari Reddit bernama Notel411. Di video ini dia bilang kalau Bibi dan keluarganya sedang pergi berlibur dan dia hanya di rumah sendirian. Kemudian suatu malam pas dia lagi enak-enak santai nih, sembari ngeliatin apa ya, kayak kamera pengawas gitu di kamar Baby gitu deh pokoknya. Nah, dia tuh ngeliat kayak ada hal aneh dan bener-bener bikin merinding sih. Coba kalian lihat dulu deh. I don't know if I'm seeing or tripping, but check this out. So this is my aunt's son's room, right? There's no one in here, right? Nothing. Closet. Nothing. Got a nanny camera in here. Alright, now tell me, right on the monitor here, tell me that doesn't look like someone standing in the room. Like I've checked, like went back and forth 3 times, and what? I do not want to go back in there. I have an idea. Put this like right here. Yeah, so put this right there. Alright. Okay, I saw a ball in the other room. I'm gonna go grab it. Okay. Make sure it's clear. Alright, see how this goes. There is definitely something in there. Dan dia benar-benar nggak tahu sampai sekarang apa yang ditangkap sama kamera pengawasnya.
Ya gue sendiri sih juga bingung ya, ini real or fake. Cuman kayak kalau emang beneran ya pasti ini branding banget sih ya. Kalau menurut kalian gimana? Apakah ini settingan atau ya beneran real? Tulis di kolom komentar. Video kedua ini gue dapat dari Reddit lagi. Di video ini ada sebuah reporter berita yang bernama Sam Heller. Ceritanya ya dia sedang bertugas dia buat ngeliput di malam Halloween. Cuman ya liputan kali ini dia datang ke sebuah pemakaman tua yang ada di New York. Dan katanya pemakaman ini itu udah berdiri pada tahun 1844. Saat si Sam sedang melaporkan berita secara langsung dan kayak nunjukin situasi di pemakamannya seperti apa, sembari memperlihatkan beberapa batu nisan yang sudah lama. Bener aja, bukan cuma batu nisan yang kerekam, tapi ada bintang tamu juga yang nolak buat diwawancarain. Dan para penontonnya pun menyadari tentang bintang tamu ini. And as you can see behind me here, we have a few gravestones, but what you can't see because it's... Apa kalian melihatnya? Ya, ada bayangan putih yang bergerak dengan sangat cepat dari kanan ke kiri di belakang reporter itu. Pergerakannya itu cepet banget sampai akhirnya kayak menghilang dari kamera. Sam dan krunya tuh nggak sadar dengan apa yang terekam di liputannya, karena ya cepet banget sih pergerakannya ya. Sampai ada penggemar acara berita itu nge-tweet ke acara tersebut tentang apa yang terekam di liputan ini. So, apakah ini penunggu kuburan yang menolak diwawancarai atau ya cuma asap aja yang lewat? Beri tanggapan kalian tentang video ini ya. Video kali ini dari tiktoker cantik dan seksi bernama Natalie Valente. Dia bersama ibu dan beberapa temannya datang ke sebuah tempat terbengkalai bernama Caserio Mota di Piracicaba, Brazil. Bangunan ini dibangun pada tahun 1973. Dulunya bangunan ini ya difungsikan untuk penampungan pasien dengan gangguan mental yang cukup parah. Setelah terdengar desas-desus tentang banyaknya pasien yang mati di gedung ini, akhirnya ya rumah sakit ini tutup pada tahun 90-an. Berarti kalau sampai sekarang ya udah 32 tahun nih terbengkalai. Banyak yang bilang rumah sakit itu menjadi angker setelah ditinggalin cukup lama ya. Pertama di ruangan lantai 2. Ruangan ini disebut ruangan Penguin karena ya ruang dingin itu dulunya dikhususkan buat ruangan anak-anak yang mempunyai atau mengalami gangguan mental, dan dia ditahan begitu aja. Sampai sekarang masih tersisa nih mainan dan poster anak-anak berserakan di ruangan Penguin ini. Parte 5 e essa é a ala rosa que a gente... Foi vocês? Jura por Deus, jura? Eu tava junto com ela. Tipo, aqui real é bem pesado. Bem... Ô, eu tô falando bem sério, minha mãe parou do nada, olhou do nada, minha mãe vê essas coisas. Tipo, tô falando bem sério. A gente... medo de morcego, tá pra mim. Nossa, olha como tem poeira aqui, olha isso. Aqui é um clima bem mais pesado. O que você tá fazendo aí dentro? Assim, ó. Enquanto a lá, olha. A gente tá numa parte onde tem vários brinquedos. Tem vários, aí Emília. É, aqui é a parte de brinquedo. É. Aqui é um banheiro. Tem mais brinquedos jogados pra lá. A gente achou uma porta fechada. Grup pemberani ini disambut dengan suara ledakan yang sangat keras ya, dan Natalia jelas kaget banget. Tetapi ini belum seberapa karena mereka secara tidak sadar menangkap sebuah penampakan yang lebih menakutkan. Perhatikan baik-baik video ini saat mereka eksplor di ruang gedung. Parte 3 da ala rosa, que é a pior ala que tem. Gente, quanto barro no chão. A gente tá indo pros outros lados, que é bem escondido da ala rosa, que é onde o povo ficava, tipo, real presaço. Bom, a gente tá indo agora pro necrotério. Eu tô, tipo, agora eu tô com medo. Agora eu tô com medo, amiga. Olha isso. Gente, essa parte aqui, por incrível que me pareça, eu achei bem bonita. Eu tiraria uma foto aqui tranquilamente. E aqui é o necrotério. Tipo... Eu e a Ju vamos entrar ali dentro, ali, ó.
coisa, só tá bem derrubado mesmo. Ai, eu tô pesadíssima. Ya, di jendela terlihat ada 3 anak kecil yang sedang memperhatikan grup pemberani ini ya berjalan di sekitar rumah sakit ini. Dan yang paling menakutkannya itu ternyata 3 anak laki-laki yang terlihat itu berada di ruangan yang paling angker di rumah sakit ini, yaitu ruangan penguin. Sekali lagi, di mana ruangan ini tuh dulunya tuh banyak anak kecil dengan gangguan mental yang ditahan dan banyak meninggal di ruangan ini. Mungkinkah anak-anak yang ngintip ini adalah arwah pasien yang kehilangan nyawa di rumah sakit ini? Atau ya cuma bocil warlock yang lagi iseng ngintipin cewek cakep? Beritahu gue pendapat kalian tentang video ini di kolom komentar ya. Video keempat ini masih dari TikToker bernama Martina Minah. Dia seorang ibu rumah tangga. Di sini ibu ini bilang kalau dia dan keluarganya tuh lagi diteror sama aktivitas supernatural yang di rumahnya. Ibu ini masang beberapa CCTV, ya tujuannya buat ngawasin anak-anaknya dan juga buat ngeliat kejadian-kejadian yang ada di rumahnya. Yap, seperti biasa CCTV berhasil merekam kejadiannya. Ya benar-benar mengerikan. Coba kalian lihat dulu. Ya, 2 pintu itu bergerak sendiri secara bersamaan ya. Dan awalnya anak ini masih biasa aja sambil manggil-manggil ibunya. Sedikit nggak peduli lah. Dan karena saya tadi ngerasa dikacangin sama anak ini, akhirnya ditarik dia tuh bangkunya. Ya langsung aja anak ini panik dan lari sambil manggil mamanya. Di hari yang berbeda, kali ini mamanya yang diganggu saat lagi bersih-bersih di lorong. Ya, dan ini yang terjadi. Lagi-lagi ada sebuah pintu yang menutup sendiri dan vakum yang sedang digunakan ibu itu ya melayang sendiri. Sontak ibu itu langsung histeris ketakutan sambil mukul-mukul vakum cleaner ya, dan akhirnya ya jatuh lagi ke lantai. Tapi guys, kejadian menyeramkan ini tuh nggak berhenti sampai di sini. Ibu dan keluarga ini benar-benar diteror banget. Pada suatu malam, ibu dan anaknya ini lagi duduk santai di ruangan tamu dan tiba-tiba aja kayak mengalami kejadian di luar nalar dan terekam di CCTV. Seperti sebelumnya, dimulai dengan pintu. Ya, pintunya kayak ada yang membuka paksa gitu. Terlihat dari gagang pintunya ya yang naik turun. Langsung dengan sigapnya ibu ini kayak mau merekam pintunya itu, dan tiba-tiba aja kursi ungu itu bergerak ke arah ibu dan anak ini. Mereka tuh langsung buru-buru buat kabur dari ruangan ini, dan jelas banget ya ada sesuatu yang narik sweater ibu ini, dan tarikannya juga lumayan kencang. Video ibu ini tuh bener-bener kelihatan real banget ya. Soalnya masa iya ibu rumah tangga nge-setting secanggih ini. Tapi gimana menurut kalian video yang ini guys? Real atau settingan? Oh iya, sebenarnya video Ibu Martinez ini masih ada lagi. Ya karena durasi akhirnya gue hanya menampilkan beberapa. Ya kalau kalian mau gue ngebahas full video tentang ibu ini ya tulis di kolom komentar ya.
Video yang terakhir ini datang dari YouTuber terkenal asal Italia bernama Paolo dan Debbie dari channel YouTube PIT, Paranormal Investigation Team. Di sini mereka mencoba ritual pemanggilan hantu di sebuah rumah tua yang udah terbengkalai cukup lama. Mereka bilang ritual ini membutuhkan satu orang untuk duduk di dalam ruangan tertutup seperti lemari pakaian dalam keadaan gelap dan hanya menggunakan korek buat penerangannya. Dan jika pelaku ritual ini mendengar sesuatu, mereka harus menyalakan korek apinya sambil mengucapkan kalimat "Show me the light or leave me in internal darkness." Jadi gue nggak ngerti kenapa si Paula ini bisa meyakinkan si Debbie buat ngecobain ritual ini. Dan bener aja ritual ini berjalan sesuai harapan viewersnya ya. Coba kalian lihat dulu. Paolo, Cos'era? ho sentito un respiro. Ho sentito un respiro. Accendi allora. Cosa devo fare? Accendi. Ok, allora, lasciami. Aiuto. Te la dico. Lasciami. Cosa devo dire? Aspetta. Ok, mostrami la luce o lasciami nell'oscurità eterna. Mostrami la luce o lasciami nell'oscurità eterna. Quando finisce il fiammifero la devo ripetere ogni volta? No. Basta che ne accendi subito un altro. Paolo, Oh. non durano niente questi fiammiferi. Sono fiammiferi. Ma tanto poco. Tienilo in una posizione ottimale, quindi bello dritto. E era già dritto prima. Sei qui? C'è qualcuno qui? Mi sono fatta tanto male, sai? Dove? Alla mano. Perché mi sono spaventata. Mi sono spaventata tanto. Mi ha soffiato nell'orecchio, Paolo, qualcosa. Oh, sono impazzita. Ho sentito qualcosa che mi abitava nell'orecchio. Paolo, Cos'è il campanellino? non è un campanellino, è il fiammifero nella ciotola. Paul? Credo che ci sia qualcosa qua nell'orecchio. Vedi che funziona. Prossima volta devo prendere il fiammifero. Sei qua? Paolo? Oh. Sembra che stia grattando la parete. Tu lo tiri, Tu ti rendi conto che io non sento niente? Senti? No, ora lo sento forse. Paolo, Oh, sta grattando. ok. Hai sempre il fiammifero acceso. Sto continuando ad accenderne, durano pochissimo. Secondo te cosa vuole? Cosa farà? Questo non lo so, sono curioso. Cosa? È morta! Cosa devo fare? Devo accendere il fiammifero! Riaccendilo. Ti prego, apri! Ti prego, apri! Dia ngerasa di dalam lemari itu tuh dia nggak sendirian, kayak ada yang nemenin dia di belakangnya. Dan bener aja, tiba-tiba ada sebuah tangan yang narik bahunya si Debbie ini. Dengan paniknya si Debbie buru-buru keluar dari lemari itu dan mengakhiri ritual pemanggilannya. Jadi gimana guys? Apakah ritual ini berhasil memanggil roh yang ada di rumah itu? Jujur ya, gue sendiri baru lihat ritual kayak gini ya lumayan serem juga, dan kayaknya sih berhasil ya. Dan gue heran ya kenapa si Debbie mau aja gitu ya. Ya mungkin namanya udah cinta sih ya, apa juga digas. Gue bener-bener penasaran banget sama ritual yang barusan ya. Kayak ini beneran atau enggak ya. Cuman kayak baru lihat aja.
Atau apa harus gue coba nih buat ngilangin rasa penasaran gue? Tulis di kolom komentar kalau kalian setuju gue buat ngelakuin ritual ini ya. Ya nggak ada salahnya dicoba. Yes, udah dulu video kali ini. Semoga video ini bisa buat nambahin koleksi video horror kalian ya. Kalian juga bisa kasih saran nih untuk selanjutnya gue bahas video tentang apa. Tulis aja di kolom komentar ya. Terima kasih banyak yang udah nonton video ini. Ya kalau kalian suka sama video ini ya di like, share, dan di subscribe yang belum subscribe. Terus kalau kalian gak mau ketinggalan sama video terbaru kita, langsung aja diklik tombol loncengnya di bawah ini ya. Oke, itu aja sekian dari gue Lana. Sampai jumpa di konten Dala selanjutnya. Bye.